Oke semuanya, selamat pagi. Mungkin di kesempatan kali ini, saya Fari Jalantian sebagai Lead Technical AWS Managed Service di Sentral Data Teknologi, pengen berbagi sedikit sih mengenai gimana sih cara kita melakukan orchestration, kontainer-kontainer yang kita punya di AWS Web Service. Jadi, kita mau fokus ke, benefit apa aja sih yang kita dapat kalau kita pakai orchestration yang disediakan sama AWS, seperti itu. Oh iya, mungkin background sedikit dari saya adalah, saya dari tim AWS CDT itu, kita biasanya adalah sebagai solution architect. Jadi, kita memberikan solusi, kepada customer-customer kita yang, mau coba adoption ke AWS. Jadi kita akan bantu mereka gimana cara, aplikasi mereka yang running di AWS itu secure, gimana supaya reliable, availability-nya tinggi sesuai dengan SLA-nya masing-masing perusahaan, seperti itu. Nah jadi, itu background sedikit, dari saya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi kita mau, kenalan dulu nih, sebenarnya Central Data Technology lalu CTI itu apa sih? Nah, kalau CTI sendiri adalah, kepanjangannya adalah Computer Teknologi Internasional. Jadi, CTI Group adalah, digital solution provider gitu ya di Southeast Asia. Nah, itu sudah bergerak sejak 2003. Nah, lalu dari CTI sendiri itu punya subsidiary di, eee, negara lain gitu ya di Southeast Asia, itu ada di CTM dan CTP. Itu ada di Malaysia dan Filipina. Oke. Nah, lalu untuk visi dan misinya CTI sendiri itu adalah untuk, dari visi adalah untuk membangun ekonomi digital yang bisa mengimprove, kehidupan kita semua gitu ya. Nah, lalu dari misinya adalah, CTI, ingin untuk menjadi, partner, eee, partner yang bisa mendeliver solusi-solusi berbasis teknologi yang komprehensif. Nah, lalu juga, CTI, memiliki misi untuk memberikan tempat kerja yang, nyaman gitu ya. Jadi untuk semua orang, seperti itu. Nah, lalu tadi ada sentra data teknologi gitu ya dari subsidiary yang saya tempati sekarang. Nah, jadi CTI Group itu terdiri dari banyak subsidiary. Ada sentra data teknologi, ada XDC, ada Magna, Devensor, dan, lainnya. Ya, jadi ini masing-masing subsidiary itu punya produk dan, spesialisasi masing-masing. Jadi ada sentra data teknologi, ada, kita kebetulan ada S, nah tapi di tempat subsidiary yang lain itu ada cloud-cloud yang lain juga. Lalu juga ada produk-produk lain, eee, ada Oracle, ada IBM, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk sentra data teknologi sendiri, fokusnya ke mana aja sih? Jadi, dari tempat itu ada produk-produk security, ada produk-produk, observability seperti data trace, ada juga cloud, ada AWS, ada Akamai, E5 untuk network and app security. Nah, ini produk-produk yang solusi-solusi yang dibawa oleh PT Sentra Data Teknologi, seperti itu. Nah, mungkin itu dari background, Sentra Data Teknologi sendiri ya dan CTA Group. Nah, lalu untuk berikutnya kita akan coba masuk ke materi. Oh, sorry. Ini ada satu slide lagi, jadi, ini ada tambahan. Kalau CDT sendiri, kita, eee, journey CDT dengan AWS itu udah, sejak 2018. Jadi kita, memiliki, tier gitu ya. Jadi kita sebagai advance tier service dari AWS partner, sebagai AWS partner. Nah, lalu kita juga punya, certification. Jadi kita udah setiap member kita gitu ya yang nanti masuk itu akan, eee, memiliki KPI untuk mengambil sertifikasi AWS. Nah, ini adalah sertifikasi-sertifikasi yang kita miliki.
Oke. Nah, ini kita mulai masuk nih ke materi. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya, eee, wacana atau keinginan gitu ya, untuk, oh ke depannya pengen jadi developer atau pengen jadi, programmer gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah nyobain, untuk coding gitu, mungkin ada juga yang pernah cobain kontainer, mungkin, eee saya coba bantu jelaskan lagi gitu ya, kalau apa sih kontainer itu. Jadi, kontainer kenapa orang-orang sekarang mulai banyak banget yang mulai mengadopsikan kontainer di, bisnisnya mereka, mulai dari aplikasinya mereka, mereka udah mulai bangun ke arah, eee, containerized application gitu. Lalu yang sebelumnya kita pakainya virtual machine, sekarang juga orang-orang udah mulai, eee di atas virtual machine kita bikin virtualisasi lagi menggunakan kontainer. Nah, lalu, mungkin dari sini, dari teman-teman kalau seberapa banyak ya yang udah pernah pakai atau explore kontainer mungkin ada, kalau mungkin bisa, info juga ya di chat, lalu mungkin bisa juga berikan info tambahan nih waktu di kontainer kalian, eee, pernah bikin apa sih? Seperti itu. Oke, mungkin sambil kalau ada teman-teman yang mau nanti coba diskusi gitu ya mengenai pengalamannya, pakai kontainer lalu, ada permasalahan apa, mungkin nanti kita bisa ada diskusi juga di Q&A, seperti itu. Nah nah ini buat teman-teman yang lain juga, ini mungkin aku mulai jelaskan dari apa sih itu kontainer. Nah, lalu tadi aku kan juga sempat mention mengenai virtual machine gitu. Nah, apa sih virtual machine, apa itu kontainer, jadi mungkin kita bisa lihat dari gambar pertama. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya, infrastruktur. Infrastruktur di sini adalah kita sebutnya physical server-nya. Nah, physical server itu kalau eee, kita bisa install, di atasnya gitu ya, multiple operating system gitu ya. Jadi di dalam satu server kita bisa running, banyak operating system secara bersamaan. Nah, itu adalah virtual machine. Gimana cara kita bisa mensimulasikan hal itu? Kita perlu yang namanya hypervisor. Nah, hypervisor ini yang akan mensimulasikan, membagi gitu ya. Jadi satu physical server yang besar, bare metal, itu nanti untuk menjadi server yang lebih kecil, kita bisa bikin, mesin virtual yang lebih kecil dan itu nanti di masing-masing mesin virtual itu akan kita install OS. Nah, kalau kita lihat di sini untuk satu guest OS, itu nanti akan ada kita install dulu bin-nya, dependensinya, library-nya dari satu aplikasi. Misalnya kalau kita butuh PHP ya kita install PHP, kalau kita butuh Java ya kita install Java Runtime. Nah, lalu di atasnya baru nanti akan ada aplikasi yang nah, kenapa kita pakai, masing-masing aplikasi satu OS? Dan ini adalah untuk mengisolasikan server, mengisolasikan aplikasi dan library-nya. Jadi ibaratnya kadang ada satu aplikasi yang butuhnya Java 8, Java version-nya berbeda gitu ya. Nah, tapi ternyata ada aplikasi yang masih butuhnya kita pakainya Java-nya misalnya masih Java yang 6 gitu, seperti itu. Atau PHP-nya masih, pakai versi tertentu. Nah, itu gimana cara kita supaya untuk masing-masing library ataupun aplikasi tadi nggak bentrok, ya kita bisa mengisolasikan dengan masing-masing aplikasi itu punya OS sendiri. Nah, lalu berikutnya, kalau kontainer seperti apa? Kalau kontainer itu kita bisa lihat seperti ini. Jadi di dalam ini, ada satu physical server, di atasnya ada hypervisor. Nah, kalau di kontainer itu, eee mengisolasikan, di tingkat yang lebih atas. Jadi, eee, ini kita lihat, ini cukup satu guest OS, dia bisa membagi untuk running 2 aplikasi. Jadi untuk satu kontainer ini, apps dan bin dependensinya itu dianggap sebagai satu kontainer.
Dan ini, kontainer aplikasi yang ini dan yang pertama dan yang kedua itu terisolasi masing-masing. Jadi kalau tadi kita mengisolasinya dengan cara kita buat satu OS, satu dependensi masing-masing. Nah, kalau di sini kita bisa bikin, eee, dependensinya satu kontainer. Dan ini, kita lihat yang sebelumnya butuh 2 guest OS, nah di sini kita cukup satu guest OS. Jadi secara efisiensi kita lebih efisien, karena kita bisa, satu server yang, misalnya utilisasinya sebelumnya ternyata aplikasinya cuma kepakai CPU-nya 10% gitu, gimana cara kita sisanya yang 90%. Nah, kita bisa pakai metode kontainer ini untuk, supaya, eee, kita bisa lebih efisien dalam penggunaan resource, baik CPU, memori, seperti itu. Nah, jadi ini masing-masing kita, isolasikan. Nah, di sini, eee di sini juga ada contohnya dalam satu hypervisor itu kita agak bisa install OS, tapi di dalamnya nggak kita instalkan kontainer. Jadi, kita bisa pilih hanya beberapa aplikasi ataupun beberapa OS saja gitu ya yang kita utilisasikan menggunakan kontainer. Nah, berikutnya, mungkin akan ada pertanyaan nih, tipe aplikasi apa sih yang mungkin bisa kita containerize gitu ya? Gimana sih cara kita membangun satu aplikasi, yang paling efisien gitu kalau kita pakai kontainer. Jadi, kalau kita bikin suatu aplikasi itu ada, model service model gitu ya yang bisa kita kita implementasikan. Jadi ada sebuah terminologi gitu ya, fat and kettle. Jadi bedanya apa sih? Nah, fat and kettle itu adalah, mungkin, kalau kita bisa simplify gitu ya, pet itu adalah yang sifatnya tadi yang pakai virtual mesin. Jadi, kita punya satu aplikasi, mmm, dan di dalam satu aplikasi tadi itu kalau misalnya terjadi error, itu, kita terminologikan kayak pet gitu ya, binatang peliharaan kita sedang sakit gitu. Apa yang kita lakukan? Kita akan obati binatang kita, seperti itu. Kita akan coba, kita kasih obat, kita bawa ke dokter. Nah, itu sama dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, eee, misalnya masih monolit gitu. Apa yang terjadi kalau aplikasi kita, error gitu? Ya kita akan coba perbaiki dari level aplikasinya, dari servernya gitu ya. Itu akan coba kita, perbaiki, kita kasih obat. Nah, itu terminologinya kalau pet. Kalau, yang cattle gimana? Nah, kalau yang binatang ternak itu kita pasti akan berbeda gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya pelihara 1000 ayam gitu. Nah, kalau misalnya ada satu yang sakit, ya ayam yang tadi yang sakit itu ada 10 yang sakit gitu ya, yang 10 tadi akan kita gantikan aja dengan ayam yang baru. Jadi kita nggak kita cukup mengganti yang udah, yang tadi yang udah misalnya kalau dari sisi aplikasi, misalnya kita punya 100, kontainer gitu ya. Nah, kalau ternyata dari 100 kontainer itu 10 kontainernya aplikasinya bermasalah. Apa yang kita lakukan? Nah, kita pakai terminologi kettle ini adalah kita cukup ganti aja 10 yang tadi kita kita, terminate gitu ya. Nah, nanti kita bikin 10, eee, kontainer baru yang akan menggantikan, eee, aplikasi yang kita miliki, seperti itu. Jadi misalnya dia tadi dari 10 ya kita langsung terminate, nah nanti kita buat lagi 10. Nah, nanti traffic-nya langsung diarahkan ke 10 yang baru, seperti itu. Nah, jadi, ini adalah terminologi ya, kita mungkin kalau yang ada di kontainer itu ke microservices seperti itu, nah itu nanti kita akan ke arah terminologi yang, binatang ternak, seperti itu, cattle. Jadi kita nggak perlu kalau ada yang sakit, ya kita bisa langsung ambil action gitu ya, gitu. Nah, lalu kalau benefit apa sih yang kita dapat kalau kita, coba mengadopsikan kontainer gitu ya? Nah,
Kalau kontainer sendiri kan, tadi kita lihat di dalam satu kontainer itu ada dependensi dan aplikasinya. Nah, dari situ kita karena seluruh dependensinya itu ada di satu package gitu ya, satu image kita sebutnya, itu maka setiap kali kita memindahkan satu image lalu kita jalankan di tempat baru, itu semuanya akan terbawa. Jadi kita bisa memastikan kalau ketika kita, eee, punya satu image itu dia akan running, dia akan berjalan dengan normal gitu ya, mau itu di tempat yang baru, di server yang lama ataupun ketika kita pindah ke server yang baru. Selama dia memang masih, misalnya satu, eee, prosesor gitu ya, misalnya kalau kita udah beda dari ARM ke Windows itu kan kadang agak memang ada perbedaan kernel gitu ya, prosesor gitu ya. Nah itu, eee, perlu kita, rebuild lah ibaratnya. Nah tapi kalau misalnya kita dari server development jalan, nah ketika kita pindah ke production gimana eee, kalau itu jalan. Nah, kalau kita pakai kontainer itu kita bisa meminimasi hal itu dengan cara yaitu tadi, dependensi dan aplikasinya sudah dibanting jadi satu. Nah, lalu berikutnya tadi, benefit yang kedua adalah kita bisa lihat di dalam satu server, itu kita bisa men-utilize multiple container tanpa takut adanya, share dependensi ataupun, ada bentrok dependensi gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan kontainer itu kita bisa menjalankan multiple aplikasi secara bersamaan. Nah, lalu berikutnya adalah, seperti better resource utilization. Karena tadi kita bisa mengefisiensikan penggunaan resource yang sebelumnya cuma 10% untuk satu aplikasi, nah kita bisa pakai, sisanya untuk aplikasi yang lain gitu. Kita bisa pakai untuk kontainer yang lain. Nah, itu kita maka akan mendapatkan benefit, resource utilization. Nah, ini adalah beberapa benefitnya. Nah, lalu selain benefit, kita ada juga mendapatkan challenge nih, kalau kita pakai kontainer. Gimana cara kita, seperti nomor satu ini ada connectivity with container. Jadi kalau kita punya 10 aplikasi yang sama, gitu ya, 10 kontainer menjalankan aplikasi yang sama, gimana caranya kita mengakses ke 10 aplikasi gimana cara kita me-load balance traffic yang kita punya ke 10 aplikasi tadi. Lalu misalnya dari 10 aplikasi 10 kontainer tadi dia berconnectivity dengan 5 service lain yang ada di kontainer juga. Gimana cara kita mengaturnya supaya, ketika ada service yang tadi misalnya mati, itu seamless, nggak ada, ibaratnya nggak ada, downtime lah ya gitu. Nah itu adalah ada challenge-nya untuk mengatur connectivity. Nah lalu berikutnya ada controlling resource. Controlling resource itu apa? Jadi, ketika kita punya satu aplikasi, biasa hari normal itu kita butuhnya cuma 3 kontainer. Nah, tapi tiba-tiba, user di aplikasi kita tuh meningkat drastis gitu. Nah, gimana caranya supaya ketika kita, memang membutuhkan upgrade gitu ya, misalnya, dari 1 kontainer kita set 2 gigabyte memori, ternyata butuhnya adalah 4. Nah, tapi kalau kita cuma punya satu kontainer itu kan gampang kita mengubahnya ya, kita tinggal ubah, dari sisi kontainernya aja, satu gitu. Tapi kalau kita punya 1.000, dari gimana cara kita mengontrol resource dengan mudah gitu ya, dengan automation. Nah, itu kita ada challenge kalau kita cuma adoption container only. Lalu berikutnya ada juga large scale deployment. Gimana kalau kita itu tadi, kalau kita mendeploy satu aplikasi versi satu, lalu ternyata ada update ke versi 2. Gimana cara kita mendeploy kalau ternyata, kontainer kita tuh udah ribuan gitu, ada banyak, seperti itu. Udah skala besar. Nah, lalu berikutnya juga ada untuk disaster recovery dan high availability-nya. Jadi kalau misalnya ada satu kontainer yang mati, gimana cara kita melakukan, disaster recovery? Misalnya, apakah kita harus manual mematikan kontainernya, atau, kita butuh SOP tertentu gitu ya. Gimana cara kita mengatur availability-nya. Nah, lalu berikutnya adalah monitoring. Jadi kita,
ini hal yang sama juga, jadi kalau misalnya kita udah punya banyak kontainer, gimana cara kita monitoring masing-masing penggunaan dari utilisasi dari masing-masing kontainer. Apakah, memorinya kurang kah atau memorinya cukup, storage-nya seperti apa, nah itu perlu kita monitor. Nah, kalau kita cuma pakai container only, tapi kita nggak memikirkan, solusi ke depannya, itu pasti akan memberikan, operasional, beban operasional yang tinggi gitu ya. Kita mesti monitoring satu-satu, kita mesti manage satu-satu, seperti itu. Nah, teknologi apa sih yang bisa kita pakai eee, untuk menjawab, challenge ini gitu ya? Kita bisa pakai teknologi yang namanya adalah container orchestration. Jadi, si container orchestration ini akan mengotomatisasikan misalnya, scheduling, networking-nya, scaling-nya, load monitoring-nya, untuk container manajemennya. Jadi kalau misalnya tadi ada concern, oh kita, jadwal misalnya kita kasih jadwal tanggal 20 besok kita ada flash sale nih, gimana cara kita, memba meningkatkan resource kita secara otomatis gitu. Kita udah kasih jadwal, kita pengen, kontainernya akan nambah 10 kali lipat, seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai scheduling dari container orchestration. Nah, untuk networking-nya juga sama, gimana cara kita mengatur, eee, supaya, kontainer, eee, 10 kontainer yang tadi kita punya misalnya contohnya ya, itu komunikasi dengan, kontainer yang lain. Nah, kita bisa buat, misalnya internal network gitu di dalam satu cluster container orchestration supaya, masing-masing aplikasi itu bisa ngobrol secara private. Nah, itu bisa juga diatur dari si container orchestration. Lalu seperti tadi untuk scaling-nya, kalau misalnya ada kontainer yang mati, disaster recovery-nya seperti apa. Lalu kita juga bisa health monitoring-nya. Jadi, kalau di container orchestration itu kita bisa sebut ada namanya fitur self healing. Jadi kalau misalnya ada yang mati, ya dia akan tapi kita udah set nih, minimum kontainer yang running ada 2. Nah, ketika dia turun jadi satu, nah nanti si container orchestration itu akan, self healing dengan cara akan membuat kontainer baru supaya dia bisa menghandle, 2 kontainer tadi minimal, seperti itu. Nah, kalau dari AWS sendiri, kita ada, 2 service gitu ya yang sering, kita pakai untuk sebagai container orchestration, yaitu adalah Amazon EKS dan Amazon ECS. Kedua service ini adalah AWS Managed Service. Jadi dari sisi kita gitu ya, dari sisi, pengguna, itu kita tinggal pakai aja. Jadi kita tinggal AWS console gitu ya, kita mau pakai EKS. Nah, nanti AWS yang akan membuatkan cluster Kubernetes-nya, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat di, beberapa slide ke depan. Oke. Tadi kan ada Amazon ECS ya. Nah, jadi ECS itu kepanjangannya adalah Elastic Container Service. Nah, Elastic Container Service di sini adalah, eee, oh sorry ini ada typo, ini harusnya ECS. Ya, jadi kalau di ECS sendiri, dia adalah, eee, container orchestration-nya milik AWS sendiri. Jadi dia, kita bisa pakai untuk launch, monitor, untuk kita proses, deployment gitu ya, itu kita bisa mendapatkan fitur yang sama yang tadi udah disebutkan dari container orchestration, nah tapi ini merupakan, eee, service dari AWS sendiri gitu. Jadi ibaratnya in-house-nya AWS kita bisa sebut seperti itu. Nah jadi fungsinya, sama, dia bisa deploy untuk manajemen, scaling, nah self-healing, scheduling itu bisa kita atur di Amazon ECS. Nah, gimana sih cara kita kalau kita mau membangun satu service gitu ya itu kita perlu siapkan, yang namanya task definition. Jadi Amazon Elastic Container Service sendiri itu punya beberapa komponen gitu ya.
yang perlu kita siapkan sebelum kita running satu kontainer image kontainer yang kita punya. Jadi, kita perlu siapkan yang namanya task. Nah, dari task ini nanti eee, akan menjadi satu yang kita sebut sebagai service. Jadi ECS itu main komponennya adalah task dan service. Nah, task sendiri itu apa sih? Task itu adalah, satu instance gitu ya, satu instance kontainer yang running berdasarkan task definition. Jadi sebelum kita running aplikasinya, kita perlu siapkan task definition-nya. Task definition-nya itu berisi apa aja sih? Task definition-nya itu berisi template-template yang perlu kita isi, seperti CPU-nya berapa, jadi ketika kita deploy satu kontainer itu, kita mau kasih CPU berapa, memori berapa, image-nya dari mana, lalu logging-nya menggunakan apa, nah itu perlu kita specify di dalam satu task definition yang akan, kita dipakai untuk membuat satu task. Nah, di dalam task itu sendiri nanti akan di-manage oleh namanya service. Nah, service di sini nanti yang akan bertugas untuk, me-maintain berapa sih task yang kita mau running. Jadi kalau misalnya kita mau running 5 ya nanti si service yang akan menyediakan 5 task. Lalu mati satu, nah nanti si service yang akan memberikan fitur self healing-nya tadi. Nah, lalu di ECS sendiri kita juga bisa, mengintegrasikan dengan Elastic Load Balancer. Itu load balancer service yang di-provide oleh AWS. Ada application ataupun network load balancer, itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita butuhnya, eee, H HTTP gitu ya, web server, nah itu kita bisa pakai namanya application load balancer, seperti itu. Nah, ini ada contoh task definition. Nah, ini kita bisa lihat, eee, kita perlu define task definition-nya, oh kita mau ngambil, eee, CPU berapa poin gitu ya, lalu memorinya berapa, image-nya dari mana. Nah, ini nanti perlu kita atur. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya nanti kita ambil dari public repository ataupun dari private repository. Nah, ini kita bisa pilih, tergantung kita memakai container registry yang mana gitu, dan di mana. Nah, lalu untuk port-nya juga nanti kita bisa atur. Nah, berikutnya, ketika kita punya kontainer itu, eee, ketika kita punya kontainer yang running di ECS, gimana sih cara AWS untuk menentukan kontainer ini running di mana gitu ya. Jadi misalnya, kita running tadi kan kita ambil contoh yang di EC2 ya. Jadi dalam di dalam satu OS ya, di dalam satu OS itu ada, kita kontainer runtime. Nah, ini sebagai contoh kita punya 4 server. Gimana sih cara, eee, si ECS akan menentukan kontainer yang baru kita running itu nanti akan berjalan di mana? Di server yang satu, 2, 3, atau 4. Nah, jadi nanti, kita akan ada yang namanya task placement. Jadi nanti si ECS akan menentukan, kira-kira untuk spek kontainer Z ini itu yang masih muat di kontainer instance yang mana. Jadi di sini contohnya ini udah penuh gitu, yang ini juga udah penuh. Nah, tapi yang ini masih kosong nih, ini juga kosong. Nah, nanti dia akan pilih. Nah, tapi nanti kita juga bisa nih kasih constraint. Misalnya kontainer kita itu butuh server yang ada GPU-nya gitu, atau dia butuh yang tipe tertentu gitu. Nah, itu nanti kita bisa spesifikkan di constraint-nya. Nah, nanti kita bisa apply, jadi nanti, ini aplikasinya, butuh satu, eee, khusus, butuh constraint khusus. Nah, itu nanti kita bisa atur juga di Amazon ECS, Elastic Container Service. Nah, lalu ketika kita pakai Amazon ECS, itu gimana sih cara kita, memandang ini apakah tanggung jawabnya AWS atau ini tanggung jawabnya, kita gitu ya sebagai customer. Nah,
Jadi kalau kita pakai AWS itu ada namanya security of the cloud dan security in the cloud. Jadi ada yang di bagian bawah ini adalah security yang di-manage responsibility yang di-manage sama AWS. Jadi AWS itu akan bertanggung jawab untuk sampai ECS control plan-nya. Jadi misalnya punya kita, kita running ECS nih. Nah, AWS itu akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ECS kita itu running. Nah, tapi untuk ya di bagian atasnya, misalnya gimana sih enkripsinya, gimana, firewall-nya, gimana cara hardening-nya, dari sisi source code, patching, nah itu semua adalah tanggung jawab dari customer atau pengguna. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi, ya pasti kita akan sarankan untuk, melakukan hardening dulu nih aplikasinya. Kita juga melakukan, QA gitu ya. Kita kalau misalnya ada vulnerability tertentu dari library-nya, kita akan sarankan untuk patching gitu. Nah dan itu jadi, kita pasti sarankan untuk menjadi, kewajiban gitu ya di customer untuk melakukan itu, supaya, eee ketika kita pakai, servisnya AWS gitu ya, ECS gitu, nah kita mendapatkan benefit yang maksimal. Jadi kita nggak hanya mendapatkan availability-nya gitu ya, tapi aplikasi kita juga secure, kita nggak terkena breach gitulah ya, nggak terkena serangan, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke Kubernetes service-nya dari AWS, yaitu EKS. Kita sering singkat EKS yang dengan panjangan Elastic Kubernetes Service. Jadi sebelum masuk ke Kubernetes EKS itu sendiri gitu ya, eee, saya pengen jelasin sedikit sih mengenai komponen dari Kubernetes itu apa aja sih. Jadi kalau kita sebutnya komponen Kubernetes itu biasanya dibagi jadi kita, dari saya sendiri sering mapping itu jadi 2 komponen. Yang pertama adalah worker node sama, manajemen node lah ya, master node gitu ya. Nah jadi control plane-nya sendiri itu nanti akan yang berfungsi manajemen tadi itu akan berfungsi untuk, eee, yang sebagai manajemen dari kontainer-kontainer yang kita punya. Jadi misalnya kita punya 100 kontainer aplikasi, 100, server yang kita pakai sebagai worker. Nah, nanti untuk yang mengatur aplikasi ini kita ada satu aplikasi baru gitu ya, itu running di node yang mana, itu akan di-manage sama si control plane, si master node. Manajemen node tadi. Nah, jadi nanti, eee, ak eee, dalam satu klaster itu si master node-nya tadi yang akan mengatur, server yang mana gitu. Nah, kalau kita punya Kubernetes sendiri, itu kita akan disarankan untuk menginstal multiple master node. Jadi ibaratnya, eee, kalau kita punya kalau kita tadi pakai ECS kan control plane-nya udah di-manage sama AWS. Tapi kalau kita punya Kubernetes yang kita install sendiri, kita gimana cara ngatur availability-nya dari, sisi control plane-nya, dari sisi manajemennya sendiri. Ibaratnya, kalau misalnya worker-nya yang mati, kan kita punya worker-worker lain. Tapi kalau misalnya manajemen master-nya yang mati, nanti, cluster yang kita punya, eee, container orchestration yang kita punya itu akan ibaratnya juga akan mati. Karena dia udah nggak ada yang manage, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di term-nya Kubernetes itu, misalnya database-nya kita simpan di etcd. Nah, etcd ini nanti perlu kita deploy dengan multiple node gitu ya. Jadi, kita perlu capai yang namanya quorum, di mana nanti, data-data yang kita simpan tuh nanti tersebar. Nah, ketika kita punya disaster gitu ya, kita kejadian disaster, nah itu gimana cara kita manage-nya itu nanti akan di-manage dengan multiple, master node ataupun, control plane tadi, seperti itu. Jadi ada backup-nya ketika misalnya kita disarankan itu punya, eee, misalnya minimal 3 gitu ya. Jadi ketika ada satu yang mati, itu masih ada 2 yang meng-cover, seperti itu.
Nah, di AWS sendiri itu punya EKS, Elastic Kubernetes Service yang tadi, sebelumnya kalau kita punya Kubernetes itu kita install sendiri, kita manage sendiri, kita, update patch sendiri. Nah, kalau AWS itu menyediakan yang di-manage sama AWS. Jadi kita cukup tahu pakai, jadi kita ketika kita masuk ke konsolnya AWS itu ya, nanti kita bisa tinggal provision, saya mau running kontainer, EKS gitu ya, dengan versi berapa. Nah, itu nanti ada pilihannya. Nah, nanti AWS akan memprovisionkan EKS cluster tadi, dan nanti kita tinggal masuk ke kita tinggal, login gitulah ya, ibaratnya ke EKS cluster kita dan kita bisa langsung mulai deploy aplikasi. Nah, EKS sendiri dia support untuk 2 runtime, ibaratnya 2 deployment type lah ya. Jadi kita bisa deploy ke EC2. Nah ini adalah VM. Kita VM yang di-manage sama AWS. Nah, tapi kita juga punya yang namanya Fargate. Fargate itu, serverless container gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang tadi kan sebelumnya kita kalau dilihat di bagian awal kan ada VM, di atasnya ada Docker runtime. Nah, tapi kan kita perlu punya VM-nya dulu nih. Nah, kalau kita perlu siapin VM-nya dulu, itu namanya akan EKS yang worker-nya running di situ. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, oh saya nggak mau manage sampai kita pokoknya mau tahunya adalah kita running berapa kontainer pun pokoknya, AWS harus menyediakan, kontainernya gitu. Nah, itu kita bisa pakai serverless container. Jadi Amazon EKS itu udah support untuk yang Fargate ataupun yang EC2. Nah, tapi kalau untuk yang tadi ECS itu pun juga support keduanya. Nah, lalu, kalau di Elastic Kubernetes Service sendiri gimana sih cara kita manage, eee, controller, networking-nya gitulah ya, gimana cara kita mengakses, eee, aplikasi-aplikasi yang kita punya nih, yang running di Kubernetes. Kalau yang tadi di ECS kan kita udah lihat emang si ECS sendiri punya integration langsung ke load balancer-nya AWS. Nah, tapi kalau kita pakainya Kubernetes gimana ya caranya ya? Karena kan Kubernetes sendiri kan dia, dari luar AWS gitu ya, tapi di AWS menyediakan manage-nya. Nah, kalau itu, nggak perlu khawatir, jadi AWS sendiri, di EKS Service itu udah menyediakan namanya load balancer controller. Jadi Kubernetes itu, kan punya ingress gitu ya, ada cluster IP, node port, gitu. Nah, tapi kalau dari sisi EKS sendiri kita tetap bisa pakai, load balancer controller. Jadi dia terintegrasi langsung dengan ECS yaitu Elastic Load Balancer yang dimiliki AWS. Jadi kita bisa pakai misalnya untuk Kubernetes service-nya kita pakai Network Load Balancer. Lalu untuk Kubernetes ingress-nya kita pakai untuk Application Load Balancer. Jadi nanti ketika ada traffic, masuk gitu ya dari klien, itu nanti si load balancer yang akan mengatur itu akan diarahkan ke misalnya listener-nya HTTPS, itu akan diarahkan ke target yang mana, akan diarahkan ke kontainer yang mana. Seperti itu akan diatur oleh si, eee, Kubernetes, EKS ingress atau service. Jadi, misalnya tadi ada pod yang mati gitu ya, nah itu nanti misalnya di-terminate lalu diganti yang baru, gimana cara kita, membuat customer bisa akses ke pod yang baru tadi. Nah, nanti itu tugasnya si load balancer dan Kubernetes, eee, kontrolnya sendiri gitu ya, masternya sendiri yang akan mengatur untuk mendaftarkan, kontainer yang baru tadi untuk, eee, load balancer dengan target grup yang mana, seperti itu. Jadi misalnya ada penambahan satu di sini ada auto scaling, nah itu nanti, akan didaftarkan secara langsung ke target grupnya di sini. Jadi kita nggak perlu manual intervention.
Nah, lalu, di sini saya pengen berbagi sedikit sih, kapan sih kita, pakai EKS gitu ya, kapan kita pakai ECS, yang bisa kita bilang samalah ya, kan mereka sama-sama container orchestration. Nah, biasanya sendiri, kalau, saya ketemu customer gitu ya, kita membawanya adalah dengan beberapa poin ini. Jadi yang pertama itu, kalau di, ECS itu kita bisa sebut lower cost. Karena apa? Karena kalau di EKS itu kita perlu, bayar, eee, klaster klaster per jamnya. Karena tadi kan, kalau yang di Kubernetes tadi kan kita perlu deploy HA untuk control plane-nya ya. Jadi misalnya master node-nya itu kita perlu deploy HA. Nah, AWS di sini akan deploy, control plane itu langsung di 3 availability zone. Nah, makanya di situ ada cost untuk control plane dari EKS. Nah, tapi, di sini kan kita lower cost, tapi di EKS sendiri, di ECS kita lower cost, di EKS kita itu punya full control. Jadi, kalau yang tadi di kiri kan kita perlu manage-nya menggunakan task definition, kita menggunakan service, seperti itu. Nah, tapi kalau di EKS kita itu bisa mengatur sampai kayak kita punya Kubernetes cluster sendiri. Jadi kita, bisa fitur-fitur yang ada di Kubernetes itu kita juga bisa pakai di EKS. Nah, lalu, di container, service ECS-nya AWS itu kita sebutnya simplicity. Jadi kalau kita mau pakai ECS, ya kita cukup siapin aja tadi, task definition gitu ya. Nah, tapi kalau di EKS kita perlu belajar, mengenai Kubernetes terlebih dahulu. Nah, tapi memang di EKS itu kita bisa sebut lebih fleksibel karena memang kita punya full control. Nah, kalau di ECS kita bisa lebih terintegrasi dengan servisnya AWS, kalau di EKS itu lebih platform agnostik. Jadi kelebihannya adalah, ibaratnya kalau kita punya kontainer yang running di Kubernetes, ketika kita pindah ke AWS, kita nggak perlu lagi, eee, perubahan yang terlalu drastis gitu ya. Kita bisa langsung pindahkan aja ke EKS. Kita modify sedikit yang tadi misalnya controller ingress-nya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di ECS, kita ibaratnya kita dari Kubernetes mau pindah ke ECS. Nah, itu pasti nanti kita perlu lebih perubahan yang lebih dalam karena memang, mereka basic-nya itu berbeda, seperti itu. Nah, makanya kita di sini, karena kita, eee, karena di sini memang kita tinggal pakai, tapi kita nggak perlu belajar Kubernetes-nya dari awal gitulah ya. Ini jadi kita bisa sebut faster to market. Jadi kita tinggal siapin container image-nya, ya udah kita running aja. Nah, lalu kalau di EKS itu compatibility-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah familiar nih sama Kubernetes dan udah ngerasa cocok gitu, ya udah kita akan berjalan ke EKS. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh belum pernah pakai orchestration nih, baru pertama, nah pasti kita sarankannya ke ECS karena simplicity-nya. Jadi kita nggak perlu belajar Kubernetes dari awal gitu. Jadi jadi ini akan sesuai dengan, eee, skill set ataupun, pengalaman teman-teman lah ya gitu. Oke, mungkin ini untuk materi mungkin di sini, eee, kita langsung Q&A atau selesaikan dulu? Oke, mungkin kita buka dari sesi Q&A ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa open chat atau bisa open mic juga. Iya, terima kasih Kak Farizal atas, pembawaan materinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, disilahkan untuk, boleh di kolom chat kalau misalnya lagi nggak bisa open mic, atau langsung open mic aja kalau misalnya memang bisa open mic. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya?
Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, Kak. Mungkin bisa. Iya, sorry dari ke-mute. Oke, mungkin ada pertanyaan nih, pertama dari Dinata Nanto ya. Bagaimana Kubernetes menjalankan aplikasi yang stateful? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena tadi kan ada penjelasan mengenai, eee, Pet and Kettle gitulah ya, gimana kalau misalnya kontainer kita mati gitu, ya udah kita buang aja. Tapi gimana kalau ternyata aplikasi kita tuh stateful, kita perlu data-datanya, data-data yang memang yang misalnya kita submit invoice gitu, nah itu fotonya tuh ternyata kesimpannya di kontainernya. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Jadi di kontainer itu kita bisa bisa mounting gitu ya, namanya persistent storage. Jadi persistent storage itu ada banyak nih storage-nya. Kita bisa pakai NFS, untuk mounting file system aja gitu ya. Jadi misalnya, oh ternyata untuk file yang tadi misalnya kita submit invoice gitu, invoice-nya itu disimpannya di namanya persistent storage tadi. Nah, persistent storage tadi itu cukup misalnya di-pad, kalau di Windows misalnya kita simpen di file system D gitu. Nah, itu kita bisa melakukan itu di Kubernetes. Kita bisa, eee, kita bisa mounting tadi, menggunakan persistent storage. Jadi, itu salah satunya. Nah, tapi dari sisi fitur persistent storage sendiri sebenarnya banyak banget, integrasi gitu ya dengan file-file shared file system lain gitu ya. Misalnya, tadi kan ada NFS, ya itu kan memang bawaan dari, yang bisa kita install di Linux gitulah ya ibaratnya. Nah, tapi kalau misalnya di AWS sendiri kita bisa integrasikan dengan namanya EFS. Jadi ada Elastic File System, itu adalah file file, storage yang di-manage sama AWS, jadi kita eee, cukup provision aja gitu ya. Dan itu nanti bisa kita integrasikan langsung ke Kubernetes yang kita punya. Jadi EFS sendiri dia berjalan di NFS versi 4 gitu ya, EFS tadi. Nah, itu kita bisa langsung pasangkan sebagai persistent storage, seperti itu. Nah, tapi kalau dari pengalaman sendiri, eee, lebih sering kita untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan terlebih lagi yang microservices gitu ya, pasti kita sarankan untuk mengubah aplikasinya jadi stateless, seperti itu. Dibandingkan, kita misalnya di dalamnya running database gitu ya, lebih baik database-nya kita pisah di tempat lain. Nah, tapi, database-nya nanti yang untuk availability-nya, database-nya kita setup dengan HA, seperti itu. Oke, mungkin itu apakah menjawab pertanyaannya? Oke, mungkin ada pertanyaan lain kah? Oke, teman-teman apabila ada yang ingin bertanya boleh langsung open mic ya, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya banyak waktu nih. Oke, saya boleh tanya, Pak Rizal? Iya, silahkan, Kak. Ya, ini saya lagi tertarik untuk mencoba untuk explore terkait dengan Kubernetes ini ke mata kuliah begitu. Nah, kebetulan kan saya sendiri sudah ada mata kuliah cloud gitu kan, dan eh, nah saya kepikiran gitu, kira-kira untuk bisa menjelaskan basic operation dari Kubernetes sendiri itu kira-kira kalau menurut Mas Farisal itu kira-kira butuh berapa kali pertemuan begitu? Artinya sampai jadi maksudnya gini, jadi mahasiswa itu diasumsikan
sama sekali belum tahu Kubernetes gitu kan. Jadi harus diberikan penjelasan dulu Kubernetes seperti apa, lalu sampai dia bisa deploy basic cluster di Kubernetes, bisa menggunakan EKS gitu kan, jadi pakai managed service-nya di AWS, karena kebetulan untuk cloud-nya kita sendiri kan juga sudah pakai di AWS gitu kan, jadi mereka sudah cukup familiar dengan EC2, EFS, RDS, dan seterusnya begitu. Nah, maksud saya mau mencoba untuk menambahkan either ECS atau EKS itu ke dalam ini materi kuliah cloud saya begitu. Nah, kira-kira itu butuh waktu berapa sesi kurang lebih? Oke, Pak Willy, ya. Oke, kalau, kebetulan kan banyak customer kita gitu ya, Pak, ya, yang, background-nya mungkin developer gitu ya, dan mereka mulai coba sebelumnya belum pakai kontainer orchestration nih. Nah, kalau dilihat dari customer kita sih kebanyakan mereka kita training itu yang pertama, basic Kubernetes-nya dulu, Pak Willy. Jadi, kalau memang tujuannya sebagai pengguna gitu ya, bukan sebagai, operasionalnya Kubernetes yang bukan harus manage instance Kubernetes-nya gitu ya, Pak, ya. Ibaratnya kalau tadi kan ada komponennya, yang bukan manage itu kan kita perlu install sendiri worker, node-nya, eee, master node-nya, seperti itu. Nah, itu biasanya akan lebih lama, tapi kalau misalnya kita melatihnya adalah penggunaan EKS-nya sendiri, itu, biasanya cukup kalau dari pengalaman kita, eee, 3 kali pertemuan lah, Pak, gitu, Pak. Yang masing-masing 3 jam gitu ya, Pak, yang memang ada hands on-nya langsung. Nah, itu biasanya dari sisi developer itu udah bisa mulai langsung explore gitu, Pak. Karena kan, ibaratnya dari sisi yang penting adalah hands on-nya sendiri, Pak. Nanti kita biasanya perlu kita kasih contoh pertama misalnya, YAML-nya gitu ya untuk coba penggunaan gimana sih cara deploy. Nah, dari situ bisa nanti kita kasih dari hands on itu kita ada challenge-nya juga. Jadi nanti kita kasih challenge tertentu yang nanti perlu explore sendiri gitu sih, Pak Willy. Oke, Nah, itu biasanya 4 pertemuan gitu, itu biasanya udah mulai developer udah mulai familiar lah seperti itu. itu baru dari sisi user ya, artinya Betul. belum sampai untuk ngurusin konfigurasi yang lain ya. Karena kan untuk mata kuliah saya ini kan dia masuknya ke profilnya ke arah network services. Berarti kan Mhm, asumsinya dia harus bisa mendeploy apa ya? Maksudnya dia harus bisa fungsinya dia sebagai seorang sysops gitu atau mhm. seorang DevOps. Berarti kan paling nggak dia harus tahu semua komponen-komponennya, lalu dia tahu asumsinya dia sudah tahu kebutuhan usernya itu mau deploy aplikasi seperti apa. Nah, dia bisa mempersiapkan orchestration-nya begitu. Oke. Nah itu tadi Pak, kalau misalnya kita mau berangkatnya dari benar-benar dari SysOps-nya gitu ya, yang dia akan bertanggung jawab untuk mengatur Kubernetes service-nya. Sorry Pak Willy, tadi ini, berarti yang managed service kan ya Pak ya? Iya, iya. Ya bisa Oke. bisa bisa pakai ECS, bisa pakai EKS, tapi saya mau kurang lebih perlu tahu gambarannya berapa lama gitu kira-kiranya gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi, SysOps-nya sendiri, Pak, karena kan kita pakai managed service, jadi kita nggak perlu mengatur, master, worker, ibaratnya kita nggak perlu install manual gitu ya, Pak, ya. Nah, itu Mhm. biasanya kita, ditambah 2 sesi lah, Pak. Jadi itu biasanya kita lebih ke arah ke security sama operasional aja, Pak. Jadi biasanya, di security itu kita akan ajarkan mengenai namespace itu seperti apa cara kerjanya, lalu isolasi antar namespace seperti apa, RBAC di Kubernetes itu gimana, gitu sih, Pak. Hmm, Mmm, kalau untuk mungkin kalau saya belum sampai sejauh itu kali ya, maksudnya mhm, lebih ke arah basic usage-nya dulu gitu kan. Paling mhm, enggak mereka tahu ini ada aplikasi mau di-deploy, nah mereka bisa mencoba untuk melakukan setup basic lah untuk masuk menggunakan ECS ataupun EKS gitu kan. Dan mhm, itu bisa sampai jadi
deployed gitu aja sih. Jadi memang belum sampai terlalu ideal banget gitu kan, harus sampai konfigurasi yang advance, harus ada model security yang aneh-aneh, belum sampai seperti Ya. itu, tapi paling nggak mereka tahu dulu bagaimana menggunakan ECS maupun EKS gitu kan. Nah, nanti setelah mata kuliah itu kalau memang mereka punya kesempatan magang di perusahaan yang menggunakan teknologi itu, mereka bisa coba untuk eksplor lebih lanjut di sana begitu. Oke. Oh, noted Pak Willy. Jadi ya itu kalau seperti itu biasanya memang nggak perlu terlalu sesi yang sampai misalnya 10 kali sesi gitu sih, Pak. Biasanya Hmm, cukup beberapa kali aja itu oke. udah cukup. Yang paling penting karena kalau di AWS memang hands on-nya sih, Pak. Iya, iya. Mmm, Dan kalau saya biasa lebih suka itu modelnya untuk memberikan apa ya? Saya nggak suka itu model pembelajaran yang langsung dikasih instan gitu. mmm, Jadi kalau saya biasa lebih suka itu anaknya tahu dulu. Contoh misalkan gini deh, saya pakai analoginya gini. Saya lebih suka ngajarin anak-anak untuk tahu dulu tentang konsep, misalkan kita bikin aplikasi web ya, kita pakai PHP gitu kan. mmm, Nah, saya lebih suka untuk ngajarin anak-anak itu menggunakan PHP natif dulu gitu kan. Nah, nanti setelah tahu natifnya sudah bisa, baru diajarin framework gitu. Jadi nggak langsung oke. diajar, nggak langsung dikasih pakai framework gitu. Karena Iya, kalau dikasih pakai framework, mungkin dia bisa bikin aplikasi dengan cepat, tapi dia nggak tahu basic core-nya seperti apa, sehingga nanti ketika ada situasi atau ada kondisi baru yang mungkin belum pernah dia temukan sebelumnya, dia akan kebingungan untuk mencoba mencari solusinya gitu. Karena dia oke. nggak tahu dasar-dasarnya gitu. Makanya saya lebih suka untuk ngasih dulu yang yang Basic-nya ya, Pak, ya. basicnya dulu gitu. Jadi memang prosesnya kayaknya agak lebih panjang, Mhm, tapi di satu sisi ketika dia sudah punya basic itu akan jadi lebih enak gitu ke depannya, karena kan mhm, dia sudah jelas ya arahnya mau oke. mau dibawa kemana, lalu oh besok kita mau pakai framework atau kita mau pakai service yang jauh lebih cepat, lebih mudah, itu udah enak gitu, sudah tahu proses di belakangnya. Iya. Oke, Oh, ya kalau makasih. ya, Pak Willy, kalau yang sekarang apakah udah ada yang eksplorasi soal Docker gitu, Pak, dari Oh, mata kuliahnya? Kalau Docker, jadi di mata kuliah saya itu sudah ada Docker. Jadi kita ada berapa sih? Empat pertemuan kalau nggak salah terkait dengan Docker. Jadi mulai dari intro Docker, lalu kita bicara tentang network, kita bicara terkait dengan volume, lalu kita bicara minggu depan itu masuk materi tentang Docker orchestration, jadi pakai Docker Swarm. Itu Oke. lalu minggu ini itu kita sudah bahas sampai ke Docker Compose gitu. Jadi Docker sudah gitu kan. Nah, cuman saya mau coba untuk step up sedikit gitu kan. Jadi artinya ketika sudah ada Docker, gimana kalau misalkan kita coba untuk pakai kombinasi antara Docker ini di orchestrate di AWS kalian gitu. Jadi Mmm, tadi iya, pilihannya kalau nggak ECS ya EKS kan gitu. iya, itu Cuman saya tadi mikirnya ini jumlah pertemuannya, karena kan setengah semester itu sudah habis untuk penjelasan materi terkait dengan cloud basic, jadi cloud service-service di AWS, jadi seperti EC2, mmm, lalu EC2, VPC, iya, IAM, RDS, EFS, iya, apalagi S3 gitu kan, lalu ada load balancing, ada auto scaling, itu semua sudah dibahas di setengah semester. mmm, Nah, setengah semester itu saya membahasnya terkait dengan Docker, lalu nanti 2 pertemuan terakhir itu nanti kita gunakan serverless gitu. Nah, makanya kemarin saya lagi mikir-mikir mau coba untuk ngerombak sedikit materinya cloud gitu kan, kepikiran untuk orchestration. Makanya kemarin saya orkestration. sempat sempat request topiknya terkait orchestration. Mmm, Tujuannya sebetulnya saya ingin tahu kira-kira kalau butuh untuk menjelaskan ke mahasiswa gitu kan dengan asumsi mulai dari nol gitu, mmm, butuh waktu berapa lama sih? Nah itu. iya, Itu oke, sih tujuannya seperti ke situ. Ini iya. malah sudah ada yang ini mau mengusulkan gitu, si Satria ini malah mengusulkan, Pak, buka mata kuliah khusus container orchestration gitu. Wah, Iya. bagus tuh, Pak. Tapi kalau udah ada background Docker-nya gitu, Pak, biasanya untuk ke EKS nggak terlalu itu sih, Pak, nggak terlalu
knowledge-nya nggak perlu yang perlu dipelajari nggak terlalu banyak sih, Pak, Iya, biasanya. karena semua sudah di-handle sama AWS ya kali ya? Iya betul, karena EKS sendiri udah Oke. di-handle, jadi kita tinggal, oh kita pengen ya kayak tadi, misalnya kita tinggal siapin task definition-nya gitu ya, Pak, ya. Iya, Nah, iya. di EKS pun juga sama seperti itu. Oke, ya tapi kalau itu anu sih, mungkin itu di akhir ya, di akhir. Jadi itu kan istilahnya cara cepatnya gitu kan. Mhm, Nah, iya, tapi mungkin kalau misalkan nanti jadi pun ya tetap harus ini ya, harus tahu dulu kita mulai dari yang basic kan. Mungkin harus mhm, pakai ECS dulu. Jadi biar dia tahu oh caranya tuh cara kerjanya seperti ini gitu. Lalu ketika ada masalah dia bisa tahu bagaimana menyelesaikannya. Nanti kalau itu sudah betul-betul dia sudah bisa paham, nah nanti baru mulai kita masuk ke arah yang managed service kan gitu. iya, Oke, heeh, oke. Ya, makasih Pak iya, Rizal. oke, Pak. Iya, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya dari Hami Handono. Oke. Pada saat ini mungkin lebih banyak pemakaian ICS atau IKS ya? Oke, kalau sekarang sendiri ya, dari customer yang sering saya temuin itu lebih banyak yang, ke arahnya ke EKS. Karena, banyak banget developer yang pada trial-nya itu memang mereka background-nya pakainya Kubernetes gitu ya. Jadi mereka, ketika ke AWS, mereka akan coba pakai yang mereka familiar, yaitu di Kubernetes-nya tadi. Jadi mereka akan mengarahnya ke EKS. Jadi, secara skill gap kan juga nggak terlalu besar gitu ya, tinggal menyesuaikan, seperti itu. Oke, mungkin yang pertanyaan berikutnya dari Abilio, untuk rekomendasi belajar Kubernetes kira-kira di mana ya, Pak? Oke, kalau saya dulu dulu sih saya belajar Kubernetes itu, eee, pertama coba, belajar dari dokumentasinya dulu. Jadi di websitenya kubernetes.io, itu di situ saya pelajari dulu term-term dari Kubernetes itu sendiri, cara kerjanya. Nah, itu karena dulu saya ngambil jalurnya itu dari sisi, infranya gitu ya, dari sisi, eee, infrastruktur dari sisi SysOps-nya. Nah, jadi makanya saya belajarnya adalah belajar dari, langsung dari dokumentasinya. Tapi kalau misalnya untuk belajar penggunaan sendiri, itu, saya biasanya, dari kita sendiri juga kadang ambil kelas di Udemy gitulah ya, atau misalnya ambil dari banyak penyedia-penyedia juga yang di luar. Tapi dari AWS sendiri sebenarnya kalau untuk EKS itu ya, itu ada lab, eee, ada link juga yang bisa dipakai untuk, belajarnya, ada lab-nya lah gitu. Nah itu nanti kalau memang mau coba explore, mungkin juga bisa sih ke sana. Oke, mungkin dari itu, eee, menjawab nggak ya dari tadi untuk yang Kami dan Abilio? Oke. Kalau menggunakan EKS dari Sigit, kalau menggunakan EKS bagaimana cara merecovery kontainer ketika mengalami fail? Oke, atau bisa di-setup HA untuk mengantisipasi, hal tersebut. Oke, jadi kalau kita pakainya container orchestration gitu ya, biasanya kita akan setup juga yang namanya, replication set. Nah, jadi kalau, selain fitur yang tadi kan ada fitur self healing gitu ya. Jadi si EKS itu ketika ada satu kontainer yang, kalau ada satu kontainer yang mati, itu nanti akan tugasnya dari si, control plane-nya, master node, itu untuk melakukan self healing tadi. Jadi dia akan bertugas untuk menyalakan lagi satu kontainer untuk menggantikan yang udah, yang terjadi fail. Jadi memang itu tugasnya si container orchestration itu sendiri. Jadi kalau secara di setup HA itu kita bisa, jadi misalnya kita akan nyarankan untuk kita nggak cuma running satu kontainer, masih untuk satu aplikasi itu kita sarankan running di multiple container. Jadi ketika ada satu yang mati itu, ketika proses, provision
penggantian kontainer yang file tadi, itu tetap akan ada yang meng-handle request-request dari user. Jadi misalnya kita akan setup di 3 EZ gitu ya, jadi masing-masing EZ ada satu kontainer yang berjalan. Nah, jadi ketika ada satu EZ yang mati gitu ya misalnya, nah akan tetap, ada yang meng-handle si aplikasi. Request si aplikasi akan tetap ada di-handle dari 2 EZ yang lain. Nah, sambil menunggu si master node, untuk melakukan self healing, membuat kontainer baru untuk menggantikan yang file tadi, seperti itu. Oke, semoga itu bisa menjawab dari Sigit. Nah, lalu ini ada pertanyaan dari Helmi, bedanya EC2, ECS, EKS apa, Pak? Kalau mau migrasi ke EKS apa saja yang mau mungkin kalau EC2 sendiri itu adalah compute-nya, jadi dia adalah virtual mesinnya. Jadi, aplikasi-aplikasi yang kita deploy di EKS gitu ya, misalnya kita tadi punya 10 kontainer, dan itu 10 kontainer tadi akan di-deploy di situ. Jadi situ adalah compute-nya, dia yang akan melakukan, yang akan bertanggung jawab untuk me-running, aplikasi-aplikasi yang kita punya. Jadi dia adalah worker-nya gitu ya. Nah kalau ECS dan EKS sendiri itu adalah, eee, sebagai container orchestration-nya yang akan menjalankan, fitur-fitur yang tadi, kita udah tadi kita bahas, dia bisa self healing, dia bisa scheduling, dia bisa monitoring, seperti itu, yang dipakai untuk ke containerized application. Kalau mau migrasi ke EKS apa saja yang harus disiapkan? Nah, kalau ini tadi yang kita udah bahas, kalau bisa aplikasinya itu udah stateless. Jadi memang walaupun stateful bisa kita running di Kubernetes, misalnya ya. Nah, itu kalau misalnya kita ke EKS, kita sih menyarankan untuk itu stateless. Jadi kita bisa mendapatkan, eee, experience yang lebih seamless lah kalau misalnya terjadi, tadi misalnya kita tiba-tiba aplikasinya mati file, nah seperti itu. Kita pengen scale scale up, scale down, nah itu kita akan lebih mudah kalau aplikasinya adalah stateless. Jadi kalau memang udah stateless kita tetap bisa migrasi, yang penting aplikasinya udah kita containerize dulu. Oke, berikutnya mungkin boleh sharing berapa kultur terkhususnya mendapatkan teknik dan tim serupa. Oke, kalau kultur bekerja di CTE sendiri, dari sisi teknis ya, secara jam misalnya secara ini sebenarnya ada slide-nya, nanti ada slide di depan, itu misalnya dari sisi kultur itu kita, secara kerja itu fleksibel. Jadi kita itu, lebih ke hybrid lah ya. Jadi kita bisa bisa kerja dari mana aja. Tapi kalau memang kita lagi dibutuhkan untuk meeting offline gitu ya, kita perlu ketemu. Nah, tapi kalau dari sisi jam kerja sendiri kita juga, nggak terlalu strict gitu ya, kita lebih ke arah fleksibel juga. Nah, lalu untuk kesempatan belajar dan berkembang itu sangat, eee, luas gitu ya di CTI. Jadi dulu, saya kan juga lulusan UKDW gitu ya. Dulu saya juga diajar oleh Pak Willy, nah lalu saya kesempatan masuk ke CTI. Nah, di CTI itu saya merasakan, benar-benar banyak banget kesempatan saya untuk belajar dan berkembang, mau itu dari sisi, knowledge technical gitu ya, ataupun dari sisi jenjang karir. Itu sangat banyak, kesempatan. Jadi yang penting kita bisa mengembangkan diri, kita terus tumbuh gitu ya. Nah, itu nanti, banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Nah, nanti kalau untuk fasilitas mungkin bisa di sesi nanti ya, mungkin ya? Mhm. Iya, dari Sigit Purnomo, kalau sama Mas, waktu yang dibutuhkan masternode untuk create kontainer baru sebagai pengganti kontainer yang file itu berapa lama?
Sebenarnya ini relatif berapa besar aplikasinya, image-nya gitu ya. Tapi, kalau dari pengalaman sih itu dalam hitungan menit sebenarnya dia udah bisa running. Jadi kalau misalnya aplikasinya nggak terlalu kompleks gitu ya, besar gitu ya, itu bisa dalam hitungan detik dia, udah bisa, ready sih. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak kita booting laptop lah ya. Nah, kalau misalnya laptopnya, oh ternyata di startup-nya banyak banget proses yang perlu dijalankan. Nah, itu biasanya akan makan waktu lebih lama, tapi kalau dari pengalaman sih dalam hitungan menit dia udah bisa ready sih, gitu.